Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustamim Lutfi, SPDI. Saya sebagai guru PAI di SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan tema ataupun materi sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti video pembelajaran saya dan mohon masukannya untuk perbaikan pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, silakan ketua kelas untuk bisa menyiapkan pembelajaran pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan untuk semuanya bisa posisi berdiri sempurna. Untuk Ustadz akan mengecek kesiapan belajar kalian ya. Kemudian silakan tengok kanan kiri bawah, ada nggak sampah di bawah kalian? Silakan di sisa makanan atau ada nggak? Oh iya, itu ini ya, diambil ya. Karena agama kita mengajari an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Secara umum alhamdulillah sudah bersih. Diluruskan Pak untuk kursinya? Iya. Iya, sip. Baik, saat mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa ini? Mandiri, santun, berprestasi, Allahu Akbar. Baik, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini di hari Senin ya, tanggal 29 November. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran PAI di kelas 7. Baik, sebelum nanti Ustadz teruskan, Ustadz akan mengecek ya kehadiran kalian. Hari ini ada yang absen atau hadir semua. Baik, Mutia Sani Faiza, oh ya hadirah. Oke. Mutiara Salsabila, oke hadirah. Nadia Zafira, oke. Baik, terima kasih. Hari ini yang tidak hadir berarti satu anak dah, yang tadi ya izin ya karena neneknya meninggal. Baik, anak-anakku sekalian, karena hari ini di penghujung bulan November, dan saya sampaikan tadi bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi ujian semester. Oleh karena itu Ustadz berpesan untuk senantiasa semangat ya, semangat dalam belajar. Kalau pepatah mengatakan dalam bahasa Arab, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, bahwa sesungguhnya kesuksesan ya, kenikmatan itu tidak akan tercapai ya
sebelum kita merasakan ya tadi bersusah payah dulu ya, berusaha dulu, maka kalian ini maksimalkan ya belajar kalian, semangat kalian, sehingga nanti di akhir semester ini kalian nanti ketika penerimaan rapot kalian memetik ya hasilnya dari usaha keras kalian ya, dari semangat kalian belajar kalian seperti itu. Baik, itu kemudian oh ya, Ustadz juga mengingatkan bahwa kita di Banyumas ya ini masih kalau informasinya masih PPKM level 2. Berarti apa? Berarti masih masih terjadi wabah pandemi Covid, walaupun tadi sudah mulai mereda. Tapi kita jangan sampai abai ya. Artinya jangan sampai kita terlena ya, makanya tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Dan kemudian ada yang masih ingat pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang apa? Ya. Oke, Mbak Sakina luar biasa ya, masih ingat sekali bahwa betul ya, pekan lalu kita belajar bersama tentang bagaimana ketentuan kita ya ketika kita dalam melaksanakan sholat berjamaah ya. Kita itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan hari ini kita akan memasuki materi baru ya. Coba dibuka ya bab ke-5 ya, tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad ya. Kalian dalam kehidupan ini ya, sambil dibuka, dalam kehidupan ini atau mungkin dalam keseharian kalian, siapa sih tokoh yang kalian idolakan atau mungkin kalian elu-elukan? Siapa itu? Coba ada. Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa ya. Ini kalau jawaban di kelas lain ada yang ya Ustadz, kalau yang laki-laki Ronaldo, atau mungkin ada yang Ronaldo, kemudian kalau dulu pernah yang fenomenal ya, penyanyi Amerika itu siapa? Justin Bieber, yaitu tahun 2013-14 Ustadz. Dan sebenarnya ada idola ya, tokoh yang seharusnya kita sebagai seorang pelajar muslim itu mengidolakan beliau, yakni betul tadi yang disampaikan bahwa yang harus kita jadikan teladan dan disampaikan Mbak Mutia tadi adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya kita lihat ya slide-nya Ustadz. Baik anak-anakku sekalian, kita akan belajar materi baru yakni tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, materi ini penting buat kita bersama karena apa? Kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamun Nabi, jadi Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia ya, itulah yang menyempurnakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Oleh karena itu kita sebagai generasi muslim harus meneladani beliau ya, meneladani beliau dari semua lini kehidupan ya, karena apapun itu ya, itu kita bisa mengambil teladan dari beliau, dari segi agamanya ya, tentu ya, beliau merupakan orang yang sangat taat pada Allah ya. Dari segi bagaimana beliau kesabarannya ya, kemudian kejujurannya dan lain sebagainya, itu semuanya Nabi Muhammad bisa menjadi cerminan kita ya dalam hidup ini ya. Oleh karena itu insya Allah ketika kita meneladani beliau, kita akan menjadi pribadi muslim yang baik ya. Jangan sampai kita malah mengidolakan orang lain, tokoh-tokoh yang lain atau selebritis yang ada di sana ya. Boleh, suka boleh, cuma jangan sampai kalian terbawa ya, artinya jangan sampai kalian perilakunya juga ikut-ikutan. Itu ya pentingnya kita meneladani beliau. Kemudian untuk pelajaran hari ini nanti harapannya ya, tujuan pembelajarannya adalah
kalian mampu menemukan ya tadi nilai-nilai keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad ini yang penting ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa bagaimana kita membandingkan strategi dakwah Nabi Muhammad ya, antara dakwah bil sirri artinya secara diam-diam dan dakwah secara bil jahar dengan terang-terangan. Nanti seperti apa perbedaannya. Kemudian yang selanjutnya ya kalian bisa menyajikan kemudian menyampaikan strategi perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad ketika beliau di Mekah. Ini ya nanti untuk tujuan pembelajaran kita. Baik anak sekalian, untuk pembelajaran hari ini nanti jadi teknisnya nanti Ustadz akan menampilkan ya tadi menampilkan video. Kemudian nanti silahkan kalian amati, perhatikan ya dengan seksama. Kemudian silahkan bisa dicatat hal-hal yang penting dari video tadi, video yang nanti akan ditayangkan. Kemudian setelah ditayangkan video, nanti kalian Ustadz bentuk atau Ustadz bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini jumlahnya 15, nanti masing-masing berarti satu kelompok 5 anak, 1, 2, 3. Kemudian nanti kalian mengidentifikasi ataupun membuat pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui ya dari video tadi. Saya ingin tahu tentang apa misalkan ya. Itu silakan ditanyakan, dicatat, kemudian ditanyakan ke teman kelompoknya ya. Jadi masih kelompok kecil dulu, ditanyakan ke temannya. Barangkali yang ingin kalian ketahui itu teman kalian tahu ya. Nanti kalau ada teman kalian yang jawab bisa ditulis jawabannya. Setelah itu dari hasil diskusi nanti disampaikan di depan kelas biar nanti tahu kelompok 1 tadi membahas tentang apa ya. Salah satu aja mungkin yang disampaikan ya hasil diskusinya. Misalnya poin ada salah satu yang nanya, nanti poin itu yang dibahas atau disampaikan. Dengan juga kelompok 2, kelompok 3. Setelah itu nanti kita menarik kesimpulan dari materi hari ini ya, dari hasil diskusi tadi, hasil diskusi kalian kemudian dipresentasikan, kemudian nanti kita tarik kesimpulan bersama-sama dari hasil belajar kalian. Itu untuk pelajaran. Atau selanjutnya Ustadz ingin nanya sejauh mana pemahaman dasar kalian tentang Nabi Muhammad. Ustadz ingin nanya yang pertama ini dari yang dasar ya. Ada yang masih ingat siapa nama ibu Nabi Muhammad? Ya, siapa? Iya, Aminah, betul. Ya, bagus ya, masih ingat berarti. Kalau ayahnya? Siapa? Abdullah, ya betul. Kemudian pada saat peristiwa apa Nabi Muhammad itu dilahirkan? Saat itu ada peristiwa yang mengiringi itu. Masih ingat nggak? Oh iya betul ya. Saat itu ada peristiwa besar, yakni peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha. Itu salah satu raja dari Yaman ya. Yang kalian masih mengingat materi-materi dasar atau mungkin pengetahuan dasar dari sejarah Nabi Muhammad. Dan hari ini nanti kita lebih banyak nanti diskusi ya, apa saja yang belum kalian pahami, belum kalian ketahui, atau mungkin ada sesuatu kalian punya pertanyaan yang menarik ya, yang dulu belum dipelajari, bisa di-sharingkan, bisa ditanyakan nanti di forum ini ya, di pelajaran ini dengan nanti temannya, terus kemudian nanti bisa disampaikan secara general. Baik, kita lihat tayangan berikut.
diperhatikan ya deskripsinya. Anak-anakku sekalian, tadi sudah kita lihat bersama bagaimana video yang saya tayangkan tadi, sejarah Nabi Muhammad dari kelahiran sampai perjuangan dakwah beliau ketika di Mekah ya. Oleh karena itu dari video tadi nanti silahkan kalian mengidentifikasi ya permasalahan atau mungkin permasalahan yang ingin kalian ketahui atau ingin kalian pecahkan di kelompok ya, diskusi kelompok. Jadi kalian mengajukan pertanyaan, kemudian nanti didiskusikan di kelompok, kemudian nanti masing-masing kelompok memilih ya salah satu yang nanti akan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, saya bagi 3 kelompok ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5 ini kelompok 1. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 2 nanti di sini. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 kelompok 3. Nanti meja kursinya dirapatkan, kemudian kalian membentuk kelompok ya, melingkar seperti itu. Baik, silahkan dikerjakan berkelompok ya, silahkan dirapatkan ya. Ya, didekatkan sini ya. Nah, kursinya pindah. Dapatkan ya, sip. Baik, alhamdulillah sudah terbentuk 3 kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tugas kalian selanjutnya adalah ya, mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa tadi dari video tadi yang jelasnya berkaitan dengan sejarah dakwah Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad sampai atau periode Mekah ya, sebelum Nabi hijrah. Baik, silahkan didiskusikan. Jadi silahkan nanti yang ingin kalian ketahui ditanyakan, kemudian ada yang mencatat, kemudian juga ada yang menjawab ya kalau memang tahu. Baik, silahkan dikerjakan. Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok 1 ada yang didiskusikan, silakan kalau ada yang didiskusikan. Oh ya, ini ada pertanyaan tadi dari temannya. Ini kayaknya unik pertanyaannya ya. Jadi kenapa Nabi Muhammad yang menyusui kok bukan ibunya tapi malah orang lain ya? Silakan ya. Dicari dulu di buku, kemudian dari referensi ya, silakan bisa didiskusikan, dijawab ya, nanti hasilnya bisa dipresentasikan ya. Selanjutnya kelompok 2 ini ada yang ingin didiskusikan? Oh ya, ada pertanyaan ya dari teman kalian, strategi dakwah Nabi Muhammad ya, silakan dicari di referensi, kemudian nanti ditulis ya hasil diskusinya. Selanjutnya, oh ya, ada yang nanya, silahkan. Nanya. Oh ya, oke, silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Ya. Oh iya. Kita belajar sejarah bagaimana Nabi Muhammad dalam berdakwah di Mekah, kita bisa meneladani 1 semangat dan kegigihan Muhammad dalam berdakwah, 2 kejujuran Nabi Muhammad, 3 kesabaran Nabi Muhammad. Baik ya. Ya, diskusinya hidup ya, silakan kalau ada pertanyaan lain ya bisa disampaikan ya di diskusi ini. Oh iya, boleh nanya ya.
Selama diskusi, Ustadz juga akan mengambil nilai ya, menilai proses diskusinya, bagaimana keaktifan kalian ya. Ini juga akan menjadi sebuah penilaian ya, penilaian proses ya. Silakan bisa aktif ya, bisa aktif dalam diskusi. Kelompok satu membahas tentang kenapa kok ketika Nabi Muhammad yang masih kecil itu kok tidak disusui oleh ibunya. Jadi disampaikan berarti hasil diskusinya bahwa saat itu memang kebiasaan ya, tradisi para bangsawan Quraisy itu ketika mempunyai seorang bayi ya, itu tidak disusui oleh ibunya, tapi apa? Jadi yang pertama tujuannya disusui oleh orang lain, yaitu disukai oleh orang-orang desa. Karena apa? Karena di desa itu jaraknya itu lebih
bisa kembali ke meja masing-masing ya, dikembalikan lagi meja kursinya. Lagi ya. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan diskusi, kemudian kalian mempresentasikan ya, menyampaikan diskusinya dengan presentasi ya. Karena itu mari kita simpulkan bersama-sama hasil diskusinya atau hasil dari belajar kita hari ini. Nah, kira-kira poin-poin apa yang bisa kita ambil atau kalian nanti bisa menyampaikan poin-poin apa yang bisa kalian dapatkan ya tentang sejarah perjuangan Nabi Muhammad pada periode Makkah atau sejarah Nabi Muhammad dari Makkah sampai sebelum Nabi. Karena ada yang ingin menyampaikan. Oke ya, sampai ini ya, Mila ya, kan apa? Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Satu poin saja. Terima kasih Mbak Namira ya, Mbak Namira tadi sudah menyimpulkan satu kesimpulan bahwa betul Nabi Muhammad sama ya, Nabi Muhammad dilahirkan ya dari lingkungan suku Quraisy Bani Hashim ya. Ini merupakan apa itu kabilah ya ataupun kelompok keluarga yang mulia yang jadi ada tingkatan ya kalau dalam di Arab itu masuk dari lingkungan dari Bani Hashim ya, keluarga yang tinggi gitu kan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang lain? Oke, ya sini ya, silakan. Oke, terima kasih ya. Kesimpulan kedua tadi sama oleh ya, sama iya ya, dan bisa Naila ya, Naila ya, Naila bahwa ketika Nabi Muhammad berdakwah di Makkah berapa tahun? 13 tahun ya. 13 tahun itu Nabi Muhammad lebih berdakwah ke tauhid. Apa artinya apa? Mengajak supaya orang-orang kafir, orang-orang Quraisy ya itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena saat itu orang-orang Quraisy menyembah berhala. Berhala yang ada di Makkah dan sebenarnya 360 buah ada Buddha, apa sembah. Nah ini supaya Nabi Muhammad dakwahnya fokusnya adalah supaya progres menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Ya, oke. Awal ya, betul sekali ya. Ini kita tahu juga bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal sejak tahun 571. Secara psikologis,
kesimpulan yang kelima terakhir tadi, dakwah Nabi Muhammad ya di Makkah itu ada dua strategi. Yang pertama dengan siri, artinya dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena saat itu kan yang saat itu sudah berpuluh-puluh tahun menyembah berhala, kok tiba-tiba mau diajak menyembah Allah, ya tentu kan belum tahu ya kalau terang-terangan. Makanya sembunyi-sembunyi dulu, jadi orang terdekat. Ya, caranya istrinya Khadijah, ya. Kemudian ada sahabat Ali, ya, orang dekat ya. Itu mulai dari sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Kemudian ketika waktunya sudah tepat, ya beliau tadi yang kedua adalah yang terang-terangan sudah mulai banyak yang menganut agama Islam, kemudian mulai mengajak ya orang-orang Mekah untuk berdakwah secara terang-terangan ya. Saat itu diantaranya pernah dikumpulkan di Bukit Sofa itu kumpulkan orang ya, ternyata diajak menyembah Allah. Maka dia marah-marah, Muhammad, apa gara-gara ini kamu mengumpulkan orang-orang? Marah-marah. Itu cara salah satu yang sebelumnya berdasarkan baik, alhamdulillah hari ini luar biasa sekali ya, aktif bertanya dan berikutnya adalah juga untuk selanjutnya kalian ada tugas ya yang dikerjakan di rumah. Jadi sebelum tugas ya saya lupa, kira-kira dari pelajaran hari ini satu pertanyaan saja ya. Setelah belajar tentang kehidupan Nabi Muhammad, kira-kira nilai-nilai pelajaran apa yang bisa kalian ambil di kehidupan ini? Salah satu apa? Ya. Ya, pertama itu ya, kejujuran Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad yang kita tahu tadi di dalam ayat Nabi, Nabi Muhammad dan kemudian juga dikenal sebagai Nabi, artinya orang yang terpercaya dan terus apalagi yang bisa dikatakan ya, sekali semangat dan kegigihan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Bayangkan 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah itu berdakwah. Makanya kita sebagai seorang pelajar ya, belajar dari SD ya, kelas 1 dan 6 tahun, ini baru kelas 7 ya, kelas 7 tahun, baru 8 tahun ya, harusnya juga kalian bisa mengambil Nabi Muhammad bagaimana semangatnya beliau berdakwah dan segala tantangannya ya, dan sudah banyak pengalamannya dalam kehidupan ini. Kalian sudah nyaman ya secara fasilitas, bisa memanfaatkan. Jadi silakan kalian memaksimalkan ya dengan ya salah satu perjuangan kalian kalau saat ini ya sebagai orang pelajar ya apa belajar dari belajar yang sungguh-sungguh, terus jumlah dari perjuangan Nabi Muhammad ataupun pribadi Nabi Muhammad. Baik, alhamdulillah kalian juga dari yang bisa menjawab, artinya sudah memahami ya dari apa yang kita bahas hari ini, dan selanjutnya nanti di rumah kalian mengerjakan kayak latihan soal ini di link Google, nanti Ustaz bagikan di grup ya, grup, kemudian nanti dikerjakan untuk kalian ya sejauh mana pemahaman kalian dalam pembelajaran siang hari ini. Baik, demikian terima kasih atas partisipasi kemudian keaktifannya. Semoga kita bisa meneladani Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi yang mulia ya. Karena akhlak beliau adalah akhlak Quran, makanya kita teladani. Semoga dengan keteladanan Nabi Muhammad hidup kita ya, sikap kita itu ya baik ya, artinya kalau kita ya sebagai seorang pelajar dari beliau harapannya ya biasanya aku oh ya bagaimana semangat
akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.